Selamat pagi Bapak Ibu, Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Marilah bersama-sama kita memasuki suasana ibadah meski dalam satu keluarga. Dan kita yakin bahwa Tuhan hadir dalam ibadah kita di keluarga kita masing-masing. Ibadah minggu ini kita alaskan dalam pengakuan bahwa Tuhan Allah yang menciptakan langit dan bumi adalah sumber pertolongan kita. Kasih, karunia, dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara-saudara sekalian. Amin. Ibu, Bapak, dan saudara sekalian yang terkasih, marilah bersama-sama kita menaikkan pujian. Kita akan menyanyikan kidung dari pelengkap kidung jemaat, nomor 2. Kita nyanyikan bait pertama 2 kali. Selamanya Sang Raja menang.
Mari Bapak Ibu Saudara sekalian, kita bersama-sama menyesali dosa kita dan kita akan berdoa kepada Tuhan. Bapa Surgawi yang penuh kasih, di tengah-tengah kondisi kami yang saat ini belum menentu, kami datang menghampiri tahta-Mu yang kudus. Kami mohon pengampunan-Mu atas dosa kesalahan kami, karena kami tidak bisa dengan sempurna menyatakan kasih Tuhan. Ini semua kami lakukan biarlah kami senantiasa boleh menyebut Engkau Bapa, karena Engkau telah mensucikan dan mengampuni dosa kami. Terpujilah nama Tuhan kini dan selama-lamanya. Amin. Ibu, Bapak, Saudara sekalian, mari bersama-sama kita menyanyikan lagu penyesalan dari Kidung Jemaat nomor 40. Kita nyanyikan bait 1 dan bait yang kedua. Mari bersama-sama kita berdoa. Bapa di surga yang penuh kasih, kembali anak-anak-Mu datang menghampiri tahta-Mu. Kami rindu sekali Tuhan untuk mendengarkan sabda-Mu, kebenaran firman-Mu yang menjadi pelita, yang menerangi kehidupan kami di saat kami saat ini dalam suasana sedih, dalam suasana keprihatinan. Tuhan hadir melalui firman-Mu yang akan kami terima bersama-sama. Kiranya Roh Kudus menuntun kami untuk menerima firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak, Ibu, Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita akan bersama-sama menerima firman Tuhan yang pada ibadah ini kita ambilkan dari Injil Yohanes pasal 20. Injil Yohanes pasal 20 ayat 24 sampai dengan 31 yang demikian. Yesus menampakkan diri kepada Thomas. Tetapi Thomas, seorang dari ke-12 murid itu yang disebut Didimus, tidak ada bersama-sama mereka ketika Yesus datang ke situ. Maka kata murid-murid yang lain itu kepadanya, "Kami telah melihat Tuhan." Tetapi Thomas berkata kepada mereka, "Sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya, dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu
dan mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya, sekali-kali aku tidak akan percaya. 8 hari kemudian, murid-murid Yesus berada kembali dalam rumah itu dan Thomas bersama-sama dengan mereka. Sementara pintu-pintu terkunci, Yesus datang dan ia berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Kemudian ia berkata kepada Thomas, "Taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku. Ulurkanlah tanganmu dan cucukkan ke dalam lambungku, dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah." Thomas menjawab dia, "Ya Tuhanku dan Allahku." Kata Yesus kepadanya, "Karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya." Memang masih banyak tanda lain yang dibuat Yesus di depan mata murid-muridnya yang tidak tercatat dalam kitab ini. Tetapi semua yang tercantum di sini telah tercatat, supaya kamu percaya bahwa Yesuslah Mesias, Anak Allah, dan supaya kamu oleh imanmu memperoleh hidup dalam namanya. Demikianlah firman Tuhan. Yang berbahagia adalah setiap kita yang mendengarkan firman Tuhan dan melakukan dalam kehidupan sehari-hari. Haleluya. Bapak, Ibu, Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi. Kita lama sekali tidak bertemu. Saat ini kita oleh Tuhan diizinkan untuk bertemu meski hanya melalui online. Saya kepingin sekali mendengar, melihat bahwa di antara kita semua dalam kondisi yang sehat. Bagaimana warga Bundong Barat? Sehat semua? Bagaimana Sragan, Potrobayan, Junggrangan, dan Gaduan? Saya berharap semua dalam keadaan yang sehat dan senantiasa dilindungi oleh Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita bersama-sama akan merenungkan firman Tuhan yang sudah lama sekali tidak kita renungkan bersama-sama dengan tema bersaksi karena iman. Saudara sekalian, iman tak pernah statis, tetapi iman itu dinamis. Pertumbuhan iman sejalan dengan pertumbuhan pengenalan orang akan Tuhan. Ketika para sahabatnya telah berhasil melalui fase pertumbuhan iman karena mengamini Yesus Kristus yang telah bangkit, tetapi bagi Thomas, dia tertinggal. Dengan ucapannya yang cenderung dramatis, ia berkata bahwa tak akan percaya Yesus bangkit sebelum memasukkan jari-jarinya di bekas luka-luka tangan dan lambung Yesus. Ayat 25. Tetapi ketika Tuhan Yesus menampakkan diri kepada Thomas, pada saat itu pula kemudian Thomas segera membuat sebuah pengakuan iman yang mendasar. Dia berkata, "Ya Tuhanku dan Allahku." Saudara sekalian, kata Tuhan dalam bahasa aslinya adalah Kyrios dari Yunani. Itu berarti orang yang berkuasa penuh atas sesuatu yang menjadi miliknya yang sah. Penganut kepercayaan tertentu pada waktu itu memanggil para dewa itu juga dengan sebutan
Kyrios. Juga orang Roma kalau menyebut kaisar, kalau menyebut para tuan tanah dan orang-orang yang punya kekuasaan, itu juga dengan sebutan Kyrios. Tetapi saudara sekalian, kini Thomas menjadi orang pertama yang percaya dengan tegas dan jelas. Dia mengaku bahwa Yesus bukan dewa, bukan tuan tanah, atau bukan kaisar. Yesus adalah Tuhan Allah yang berkuasa atas hidup dan mati, atas langit dan bumi, dan atas segala sesuatu. Para Tuhan di zaman ini dan juga di dunia ini bukanlah Tuhan yang sesungguhnya. Dia bukan Allah dan mereka tidak setara dengan Yesus. Saudara sekalian, dari kondisi keraguan-raguan yang sangat kritis waktu itu, Thomas melangkah maju menjadi pencetus pengakuan iman yang sedemikian penting, dan bagian ini menjadi puncak dari kisah-kisah pengakuan terhadap Yesus. Saudara, seperti halnya Thomas, iman kita pun bisa berhenti. Iman kita pun bisa kerdil. Bahkan iman kita bisa hilang. Yang menyebabkan diantaranya adalah rasa kecewa yang begitu dalam, kesedihan, keraguan. Ini semua bisa membuat orang berhenti bertumbuh di dalam iman, bahkan tidak yakin bahwa Tuhan senantiasa hadir dalam kehidupan setiap orang beriman. Nah, saudara sekalian, kondisi saat ini yang kita alami bersama-sama, tidak hanya orang Indonesia, tidak hanya orang yang beriman mengakui Yesus, tetapi di seluruh dunia saat ini sedang dalam suasana kesedihan dan keprihatinan yang luar biasa. Saudara, banyak kemudian tokoh-tokoh mempertanyakan. Pertanyaan yang pertama adalah, kenapa Tuhan Allah itu kemudian mengizinkan tempat-tempat ibadah di mana orang-orang beriman itu selalu berkumpul untuk menerima berkat, untuk menerima sabda Tuhan, saat ini ditutup. Kegiatan-kegiatan gerejawi juga mandek. Pertanyaan yang kedua, kenapa seolah-olah Tuhan ini membiarkan bahwa orang-orang yang dikasihinya itu banyak yang jadi korban karena virus corona? Dan pertanyaan yang ketiga, apakah Tuhan Allah tidak berkuasa untuk melenyapkan virus ini? Sehingga sampai saat ini kita terpaksa mengikuti apa yang menjadi anjuran pemerintah demi kelestarian kehidupan kita. Semua kita sekarang mengarah kepada anjuran pemerintah. Protokol kesehatan harus selalu kita ikuti. Ini demi kelestarian kehidupan kita semua. Nah, Bapak Ibu, saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, apakah dengan peristiwa seperti ini ada di antara kita yang kemudian meragukan keberadaan Tuhan Allah? Apakah di situasi yang seperti ini kita seperti Thomas yang sedih karena kehilangan guru? Bagaimana? Saya berharap
saudara-saudara sekalian, jemaat di GKJ Pundong ini tetap bersemangat, tetap selalu menjaga kesehatan, tidak usah keluar rumah kalau memang tidak perlu. Mari bersama-sama kita putus mata rantai perkembangan COVID-19 ini, sehingga tidak lama lagi kita bersama-sama akan diizinkan oleh Tuhan berkumpul kembali, kita menyuarakan kebenaran Tuhan, bernyanyi bersama-sama, kita rindu untuk menebarkan kasih sayang dengan suasana yang tidak terbatas. Saudara, marilah bersama-sama kita merenungkan dari 3 pertanyaan itu. Kita mengingat kembali perjalanan Tuhan Yesus. Dia yang sanggup untuk mengalami kesengsaraan, bahkan kematiannya di kayu salib, tanpa ada pembelaan dari Bapa di surga, sehingga semuanya itu terjadi. Oleh karena itu, saudara sekalian, marilah bersama-sama kita membangkitkan kembali iman kita seperti kata surat Ibrani pasal 12 ayat 2 yang demikian. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus yang memimpin kita dalam iman dan yang membawa iman kita kepada kesempurnaan, yang dengan mengabaikan kehinaan tekun memikul salib ganti sukacita yang disediakan bagi Dia yang sekarang duduk di sebelah kanan tahta Allah. Bapak Ibu Saudara sekalian, marilah kita tetap bersemangat untuk merayakan kemenangan Tuhan dalam suasana Paskah yang baru saja kita nikmati dan kita hayati dalam keluarga kita masing-masing. Dan tetaplah ingat firman Tuhan, berbahagialah orang yang tidak melihat namun percaya. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati dan melindungi semua jemaat GKJ Pundong. Amin. Mari kita berdoa. Kembali kami datang ke hadirat-Mu yang kudus, ya Allah kami. Kami mengucap syukur karena kebersamaan Tuhan dalam kehidupan kami. Kami boleh menghayati akan apapun situasi yang saat ini tengah terjadi. Biarlah hal ini tidak menjadikan iman kami seperti Thomas yang ragu-ragu, tetapi menjadikan iman kami seperti Thomas yang mendasarkan penglihatannya, yang kemudian mewujudkan iman itu menjadi sebuah kehidupan dalam kehidupan Thomas. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu. Kami mohon berkat-Mu untuk setiap jemaat kami di GKJ Pundong, baik kami yang ada di Pundong Barat, baik kami yang ada di Seragan, baik kami yang ada di Potrobayan, Jonggrangan maupun Gaduan. Berkati Tuhan, ketika kami sedang sakit, Tuhanlah yang memberikan kekuatan sampai Tuhan memberikan kesembuhan, dan jauhkan kami semua dari virus corona ini. Tapi biarlah melalui kehidupan kami yang tertib, mengikuti anjuran pemerintah, mengikuti protokol kesehatan, kami boleh tetap terjaga dan kami semua dalam kondisi yang sehat. Dengan demikian nama Tuhan semakin dimuliakan. Kami berdoa untuk setiap saudara-saudara kami yang saat ini sedang konsen untuk melawan COVID-19 ini. Mereka pejuang garda terdepan, para perawat, dokter, tenaga rumah sakit maupun puskesmas, mereka yang sukarelawan, anggota TNI Polri, semua saja yang terlibat untuk melawan
COVID-19 ini, kami mohon berkat-Mu, berikan kekuatan kesehatan yang prima, begitupun keluarga mereka masing-masing. Kami berdoa untuk anak-anak kami yang saat ini senantiasa belajar di rumah. Berkati, berikan kesehatan, dan biarlah pola pikir anak kami senantiasa terwujud meski kami dan anak-anak kami sekarang belajar dengan sistem online di rumah. Terima kasih Tuhan, kami mohon berkat-Mu untuk majelis gereja-Mu GKJ Bundong, setiap komisi yang ada, dan apapun yang menjadi program kerja yang saat ini sempat terhenti, Tuhan kiranya memberkati kami semua. Ampuni Tuhan akan dosa dan kesalahan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, marilah bersama-sama kita mengumpulkan persembahan. Dan persembahan pada saat ini kita iringi dengan menyanyikan Kidung Jemaat nomor 439, bait 1 dan bait yang kedua. Mari bersama-sama kita berdoa. Tuhan Allah kami di surga, kami bersyukur karena Tuhan memberikan kecukupan bagi kami. Apa yang menjadi kebutuhan saat ini boleh kami nikmati, dan Tuhanlah yang senantiasa memberikan kecukupan. Lebih-lebih Tuhan memberikan kepada kami kesempatan untuk memberikan persembahan pada saat ini. Berkati persembahan ini agar menjadikan sarana untuk kemuliaan nama Tuhan. Tuhan, kami hendak mengakhiri kebaktian pada pagi hari ini. Tuhan kiranya memberkati setiap keluarga-keluarga kami. Berkati, naungi, dan lindungi kami semua, agar kami senantiasa mantap jalan kami mengikut Tuhan yang senantiasa melindungi kami. Semuanya ini kami pinta di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang mengajar kepada kami doa yang demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa
dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu, Saudara sekalian, mari kita akhiri kebaktian ini dengan bersama-sama menyanyikan Kidung Jemaat nomor 427. 427 kita nyanyikan bait 1 dan bait yang kedua. Bapak Ibu, Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, marilah bersama-sama kita mengungkapkan pengakuan iman rasuli yang demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Saudara sekalian, kita akan bersama-sama mengakhiri ibadah ini dengan menerima berkat Tuhan. Tuhan memberkati saudara dan melindungi saudara. Tuhan menyinari saudara dengan wajah-Nya dan memberi saudara kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada saudara dan memberi saudara damai sejahtera. Amin.